Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menginterview salah satu peternak unggas yang ada di kota kami. Perkenalkan, nama saya Azrin Sabrina. Saya Aura Nafisa Putri. Saya Dodi Pratama. Saya Azmi Farhan. Saya Haura Haifah. Saya Suliza Ramadhani. Selamat menyaksikan. Sayang sama Islam. Kalau menurut saya nggak usah panjang lebar bilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Pratama. Saya dengan Bapak Jal, pengusaha peternak burung puyuh yang ada di salah satu kota Langsa. Beliau merupakan peternak burung puyuh yang bisa dibilang sukses lah di kota Langsa. Untuk Pak Jal, untuk usaha peternakan burung puyuh ini sudah berapa lama, Pak? Awal 2012. Awal 2012. Itu modalnya dari Bapak sendiri atau ada dari bantuan dari dana desa atau Modal sendiri, pinjam sama kawan. Sampai saat ini nggak pernah ada yang bantu. Cuman istilahnya ya gimana ya? Ya etikus sendang bahasanya. Tapi janji tinggal janji. Ya itu semuanya mimpi. Nggak ada, urus UMKM pun nggak keluar. Jadi nggak mana nanti kita bilang salahkan pemerintah, kita katanya rakyat salah. Tapi memang gini aneh-aneh. Orang yang nggak punya usaha dapat. Itulah kalau ada. Tapi nggak pernah ada kalau modal usaha, modal sendiri. Jadi Pak, jenis untuk pakan dan sehari berapa kali Pak memberi makan untuk burung puyuh ini? Kalau pakan saya dengan tempatnya yang seperti itu, satu hari satu kali, satu hari sekali dia itu. Kalau umpannya, umpan puyuh, satu ekor puyuh itu dia satu hari satu malam 24 jam itu 0,25 gram untuk satu ekor puyuh. Cara pembagiannya dia 50 kilo umpannya itu satu goni dibagi, dia cukup untuk 2000 ekor puyuh. Jadi 50 bagi 2000, jadi jumlahnya 0,5 gram. Itu. Untuk kan sehari Bapak ngasih pakannya satu kali. Itu setiap hari sudah jadwalnya sama atau siang, kadang sore, kadang malam? Sore, karena istilah setiap sore itu untuk umpan bertelur ya. Umpan waktu dia masih kecil beda lagi. Beda lagi gitu. Pak, untuk pembibitannya bisa dijelaskan? Kalau pembibitan, jujur saya tidak pernah membuat satu pembibitan karena kita yang satu tidak cukup alat, tidak cukup ilmu. Jadi kami sudah berapa kali coba berserta kawan-kawan, hasilnya nol. Kita rugi waktu, rugi tenaga, juga rugi modal. Hasilnya tidak ada. Jadi kami beli dari Medan bibitnya. Setelah ditetaskan dari Medan, umur 1 hari dikirim ke tempat kita. Cuman dengan kapasitas kandang, kami bilang kandang open ataupun kandang anakan itu dengan ukuran 60 kali 80 dengan ketinggian sekitar kurang lebih 50. Itu untuk umur dibilang 1 sampai 5 atau 1 minggu itu memerlukan watt panas dengan lampu pijar aja 2 biji dengan kapasitas wattnya 100 jadi 200 dengan kapasitas kandang seperti itu. Setelah dia umur 7 sampai nanti 12 hari itu berkurang lagi watt panasnya. Setelah itu juga berkurang, hanya tinggal untuk penerangan aja. Pak, untuk kebersihan kandangnya butuh waktu berapa lama untuk Bapak membersihkan kandang tersebut? Kalau membersihkan waktunya tergantung tingkat bagaimana kebersihannya yang mau kita lakukan ya kan. Kalau bersih buang kotoran itu saya setiap hari. Bersihkan tempat minum juga tergantung bagaimana si kotornya ya kan. Tapi kalau buang kotoran tiap hari. Kalau sapu ini setiap saya masuk
mungkin satu hari sampai 5 bahkan 7 kali saya nyapu. Kalau saya pel kandang tergantung juga kotornya, biasanya sebulan atau sampai sebulan setengah. Itu bagannya pel semua bersih ya. Pertama saya pakai Maya Daya atau Rinso, habis itu pakai silika bilas, habis itu baru pakai sunlight lagi. Gitu. Nah, untuk Pak Jal, per hari berapa telur itu yang bisa dihasilin, Pak? Kalau telur itu 1 ekor puyuh rata-rata satu butir dia ya. 1 ekor puyuh. Cuman dia usia yang sangat produktif, mulai dia bertelur biasanya dari usia 35 hari sampai usia 3 ataupun sampai 5 bulan, itu dia mencapai sampai 97%. Selanjutnya nanti 5 dan seterusnya sampai dibilang 7-8 bulan itu 90%. Semakin tua persen telurnya itu semakin kurang. Bukan berarti dia tidak bertelur, karena dia nanti mulai cangkangnya itu mulai menipis, rentan gampang pecah. Jadi persen itu yang saya ambil itu persen hasil murni telur. Misalnya yang bisa kita produksi, kita jual. Ya, dari semua telur itu kemungkinan netasnya apa? Oh, kami nggak ada untuk menetaskan. Kita hanya cuman jual telur. Jual telur aja. Karena kita nggak sampai punya ilmu ataupun punya kemampuan sampai situ, nggak tahu kita. Pangan aja. Untuk Pak Jal, sistem kandang apa yang Bapak gunakan untuk burung puyuh? Kalau kami bilang, kalau ini kan kami udah pakai rak besi ataupun bahasanya semi permanen. Bukan permanen ya kan, semi permanen. Jadi kalau kandang saya ini dengan kapasitas sekarang ini 1 rak dengan ukuran 30 kali 80 untuk 20 ekor puyuh. Cuman kandang itu variasi ya, ada juga rekan-rekan yang manual gitu, istilah kandang buat sendiri gitu. Nggak bisa kita bilang kandang itu pastinya berapa juga. Tergantung keadaan juga, Mas. Pak, kalau untuk vitamin sama obatnya apa saja nih? Kalau vitamin, dia dari 0 sampai dia biasanya 25 ataupun 28 hari paling lama, saya beri Vitacik dengan ukuran dia 1 sendok makan penuh, ukuran sendok makan dewasa penuh, itu kapasitas air 20 liter. Itu takaran secara alami aja saya buat. Tapi setelah dia bertelur, dia khusus vitamin bertelur, Biomediac namanya kan. Itu juga begitu dia, setelah telur itu umpamanya mulai kecil ataupun kurang telur, kita beri. Itu biasanya seminggu ataupun paling lambat setengah bulan sekali saya kasih, dengan ukuran 1 sendok makan penuh, ya kapasitas airnya 20 liter. Itu kalau dia nanti kadang-kadang kurang fit, kita kasih juga vitamin juga lagi gitu. Seperti terapi. Kalau terapi itu dia biasanya kalau dia dia setiap hari kapasitasnya sama juga, dia ukurannya 1 sendok makan penuh, ukuran airnya 20 liter juga. Jadi dia harinya sampai kadang 3 atau 4 hari. Kalau terapi dia supaya dia memulihkan anunya kan. Kalau dulu memang saya ada kasih istilah seperti vaksin, tapi sekarang saya alihkan aja seperti dikasih terapi gitu. Kalau dia divaksin, cara memaksinnya dia puasakan dari air minumnya ini kurang lebih 2 jam. Baru kasih vaksin. Caranya dia dengan air minum juga ya kan. Itu dia ukurannya, tengok cc-nya, dia ada kan kalau untuk puyuh 1000 liter. 1000 liter itu ya saya kasih 1000 cc dengan ukuran 20 liter air. Tambah ada susunya juga, khusus susu dia, ada susunya. Itu vaksin itu tergantung bagaimana keadaan. Biasanya saya setelah iklim berubah dari musim penghujan masuk musim pemanas, itu saya gitu, atau sebaliknya musim pemanas masuk ke musim penghujan. Gitu, itu kita vaksin. Cuman setelah itu vaksin itu pun setelah kita kasih 2 jam kemudian juga tukar, cuci lagi tempat-tempat minum, kita kasih dengan air putih lagi. Dia nggak boleh lewat daripada 2 jam. Itu. Untuk
Pak Jal, apa harapan Pak Jal kepada pihak pemerintah desa atau pihak-pihak yang lain yang bisa membantu Bapak bisa mengembangkan usaha ternak burung puyuh ini? Kalau kita berharap, siapa orang yang nggak mau berharap? Yang bagus ya kan? Ya. Cuman kan kita hanya berharap. Karena gini, pemerintah kita kalau saat maaf cakap kita bilang kalau lagi kita sedang merintis, itu maaf cakap bisa dibilang kita seperti tidak diopen, dipandang sebelah mata. Tapi setelah kita berhasil dan sukses, itu kita baru ditampilkan. Itu yang diagung-agungkan sampai ke masuklah kita ke televisi gini gitu. Ya. Tapi kalau merintis ini tidak pernah kita untuk dianukan. Minim, kecuali kita masyarakat punya adalah channel kita Kalau enggak. Kalau kita yang sama sekali bisa dipandang sebelah mata aja, syukur alhamdulillah. Itulah piciknya tempat kita itu. Tidak untuk dibangun. Kita pinjam uang di bank pun susah. Dipersulit. Begitu. Kalau peraturan pemerintah, kalau kita dengar dari televisi gini gitu kan begini begitu, tapi coba pergi ke bank. Sulit, Pak. Cukup sulit. Banyak kali persyaratannya. Udah kita penuh syarat pun susah juga. Kalau untuk selama dari Bapak awal merintis usaha ini sampai dengan sekarang, ada total kerugiannya tuh bisa? Pernah. Memang kita kembali ke sini. Itu rezeki semua Allah Ta'ala yang memberi yang kepada kita ya kan. Cara juga kita syukurin. Cuman kadang-kadang ada jong kita. Di jong kita itulah saya pernah ke Dalar itu kena penyakit. Usia puyuh baru 3 bulan. Itu terduduk kita. Sedang masa produktifnya terduduk. Total. Karena 1 ekor puyuh dengan kapasitas sekarang itu sampai dia bertelur mencapai minim 12.000 loh. 12.000 itu puyuhnya aja, lain kandang ya. Dari mulai kita beli umur 1 hari sampai dia bertelur 12.000 tuh minim. Salah kita merawat bisa angkanya lebih. Jadi besar modalnya. Sementara itu saya 3.000 ekor lebih. 3 ekor lebih itu 3.600 ekor. Jadi kalau dikali 12.000 sekian, belum kita kalikan tenaga, obat-obatan yang kita habis itu listrik, habis itu obat nyamuk lagi. Saya pakai obat nyamuk juga pakai, supaya jadi gigit nyamuk ini itu ya kan. Dan bukan saya puji, banyak orang dinas datang ataupun gini gitu memang dibilang kandang saya sangat steril. Bukan saya puji diri. Itu aja wawancara kami dengan Bapak Zal, pengusaha burung puyuh di Kota Langsa. Sekian, terima kasih.